dari kelas B Teknik Informatika Strata 1. Di sini saya akan menjelaskan hasil makalah saya dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Oke, di sini saya membuat perancangan aplikasi website sekolah. Oke, di sini untuk yang pertama ini adalah tampilan dari cover. Oke, setelah itu kita menuju ke kata pengantar. Setelah itu daftar isi. Oke, untuk pendahuluan saya akan menjelaskan latar belakang dari sekolah, perkembangan aplikasi web yang semakin pesat sejak munculnya teknologi internet sangat membantu dalam kemudahan serta kecepatan pengiriman, penyampaian, dan penerimaan informasi. Mulai dari perusahaan-perusahaan, sekolah-sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga atau organisasi lainnya telah banyak memanfaatkan aplikasi web dalam kegiatan penjualan, promosi, belajar, kegiatan lainnya di mana dibutuhkan pengiriman, penyebaran, dan penerimaan informasi sehingga memberikan kemudahan bagi pengguna user yang membutuhkan salah satu aplikasinya, yaitu World Wide Web atau di awal perkembangan World Wide Web yang digunakan untuk kalangan akademis dan riset. Oke. Terus suatu website sekolah yang mana sebelumnya di sekolah tersebut belum mempunyai sebuah website. Dengan sebuah website ini, sekolah pun dapat mempromosikan dirinya kepada masyarakat luas dan masyarakat pun dengan mudah mengakses dan mengetahui segala sesuatu mengenai sekolah dengan cepat tanpa memerlukan waktu yang banyak. Oke, setelah itu ini rumusan masalahnya, tujuan. Kita terus baca, terus untuk kita baca untuk pembahasan. Oke, untuk pembahasan yang pertama, target website aplikasi sekolah. Yang pertama, peran utama aplikasi website di sekolah. Website sekolah sekarang ini sedang menjadi tren di dunia pendidikan dan website sekolah mendapatkan perhatian, tanggapan yang sangat bagus dari berbagai pihak, baik dari tenaga kependidikan, siswa, dan juga masyarakat. Dengan web sekolah, semua pihak bisa merasakan manfaat dari website sekolah. Website sekolah adalah sebuah website yang resmi dimiliki sekolah dan biayanya untuk website sekolah memiliki ciri khusus dari mana domainnya, yaitu SCHID website sekolah. Digunakan untuk membantu sarana pembelajaran online untuk para siswa-siswi dan sarana informasi. Oke, website ini dikhususkan untuk belajar dari sekolah dasar hingga sekolah menengah serta para guru. Di website ini, pengguna bisa mengupdate semua kegiatan-kegiatan sekolah dari foto-foto kegiatan sampai video kegiatan. Siswa-siswi dan para guru dengan juga bisa menuliskan berbagai artikel yang bisa dibaca oleh semua para dewan guru. Oke, setelah itu, mudah kemajuan teknologi saat ini, perkembangan website sekolah bisa membantu terwujudnya sekolah bermutu tinggi dan memberikan kemudahan untuk semua pihak. Oke, sekarang ini website sekolah banyak sudah menggunakan e-learning untuk menunjukkan pembelajaran berlangsung dan semakin membuat siswa bisa belajar di mana saja tanpa harus terbatas oleh ruang dan waktu. Setelah itu, deskripsi. Untuk deskripsinya sendiri, di sini masyarakat untuk mengetahui tentang sekolah, untuk media, untuk berkomunikasi masyarakat untuk mengetahui tentang sekolah. Kemudian selalu melalui email dan chatting yang memungkinkan digunakan sebagai tempat untuk memperkenalkan atau mengekspresikan diri, khususnya antara siswa dan alumni sekolah, sehingga bisa lebih mengenal satu sama yang lain. Terus, layanan produk pada aplikasi website sekolah. Sekolah mempunyai data-data profil siswa yang akurat, membantu siswa dalam berkreasi menampilkan profil sekolah yang update, terjalinnya interaksi antara siswa, guru, dan siswi yang tidak terbatas dengan ruang dan waktu, mengenalkan profil sekolah secara umum bahkan dunia, menyediakan sarana belajar bagi siswa yang tidak terbatas dengan ruang dan waktu,
Manfaat website sekolah bagi masyarakat: bisa mengakses data-data tentang sekolah tanpa harus datang ke sekolah, melihat perkembangan kemajuan sekolah, mengamati kegiatan-kegiatan sekolah, bisa dijadikan referensi dan rujukan untuk memilih sekolah yang benar-benar berkualitas. Manfaat website sekolah bagi siswa: melihat informasi terbaru dari sekolah, mengakses materi-materi pelajaran yang yang ada di sekolah tak terbatas. Kemudian fitur-fitur utama pada layanan aplikasi website adalah sekolah gratis yang siap membantu kita untuk membuat website sekolah. Dengan fitur-fitur gratis ini mendukung operasional sekolah sebagai sarana pendidikan, di mana keberadaan website sekolah ini media promosi sekolah menjadi lebih luas. Setelah itu, untuk fitur-fitur yang pertama, saya menggunakan home, halaman utama. Ini adalah fitur yang ditampilkan sebagai wajah dari sekolah. Fitur ini berada di halaman paling awal website. Yang kedua, profil sekolah. Profil sekolah ini juga menjadi fitur yang tidak kalah penting juga. Di sini secara garis besar semua hal tentang sekolah tersedia lengkap. Lebih lengkap daripada produk yang ada di homepage. Kontak pun juga tersedia di fitur ini. Yang ketiga, fitur informasi guru sekolah. Sesuai dengan namanya, fitur ini adalah fitur yang khusus membuat tentang pengajar yang ada di sekolah tersebut. Semua guru harus terdaftar di sini tanpa terkecuali. Bukan hanya data secara umum saja, melainkan juga melampirkan data guru secara detail. Setelah itu, yang keempat, halaman informasi siswa. Siswa yang ada di sekolah akan didata secara langsung di fitur ini. Setiap tahun ajaran baru, kita harus berkutat dengan website sekolah gratis dengan harus memasukkan nama dan data siswa baru. Update nama siswa baru ini akan terpengaruh pada jumlah siswa di sekolah tersebut. Bukanlah hanya untuk memasukkan nama siswa saja, melainkan juga data siswa secara lengkap. Yang kelima, fitur halaman alumni. Sekolah yang besar adalah sekolah yang alumninya hidup dan aktif. Sekolah pun juga harus memberikan wadah tersendiri untuk para alumninya. Salah satunya adalah tersedia dalam fitur khusus di website sekolah gratis ini, isi dari fitur alumni tersebut. Oke, prestasi alumni, walaupun mereka sudah lulus, tetapi kita harus merekam jejaknya. Oke, setelah itu fitur artikel kegiatan sekolah. Fitur ini adalah fitur tambahan yang menjadi fitur yang tidak kalah penting, di mana artikel ini akan berisi tentang informasi sekolah, bisa ditulis oleh admin website sendiri dan direkrut dari tulisan para siswa. Setelah itu, fitur halaman opini. Sebagai pengunjung, kita tidak hanya bisa melihat isi website, melainkan bisa ikut terpendapat. Fitur opini hampir untuk menjadi wadah opini kita. Yang kedelapan, halaman e-learning. Halaman e-learning ini juga menjadi salah satu fitur website sekolah gratis yang juga tidak kalah penting, di mana isinya adalah beberapa buku-buku elektronik yang sangat penting. Kumpulan-kumpulan buku-buku ini bisa dijadikan referensi belajar yang sangat menguntungkan bagi kita. Yang kedua, judul usulan topik. Oke, untuk A-nya website sekolah. Website sekolah saat ini sedang menjadi tren terbaru di dunia pendidikan. Baik dari tenaga kependidikan, peserta didik, dan masyarakat, keberadaan website sekolah memberikan banyak manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh semua pihak. Salah satunya yaitu memberikan informasi sekolah yang terbaru, akurat, dan cepat. Oke, setelah itu kita lanjut latar belakang masalah. Untuk latar belakang permasalahan ini, yang dihadapi dalam perancangan ini adalah bagaimana membuat suatu website yang dinamis pada sekolah sehingga dapat menarik perhatian pengunjung web, baik dari kalangan masyarakat umum maupun pihak sekolah dan siswa-siswi tersebut. Oke, untuk itu dengan semakin perkembangan perangkat komputer baik hardware maupun software, membuat seluruh aspek kehidupan menurut suatu manajemen yang baik dalam meningkatkan efisiensi dan aktivitas kerja. Salah satu cara penerapannya adalah dengan membuat website sekolah agar dapat memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat. Pihak sekolah, terutama siswa-siswi, melalui sebuah website ini
Pada umumnya bagi siapa saja yang ingin tahu mengenai sekolah dengan mengenai informasi agar lebih mudah mengakses berbagai informasi di situs website sekolah tersebut. Oke, selanjutnya text analysis. Analisis design development ini merupakan sebuah kerangka kerja yang sistematis pada skala besar untuk menyediakan instruksi. Oke, di sini pertama saya menggunakan analisis desain. Tahap analisis berfokus pada target audience. Pada tahap analisis dilakukan pendefinisian permasalahan. Yang kedua, desain. Desain adalah tahap desain terkait dengan penentuan sarana, sasaran, instrumen penilaian. Yang ketiga, pengembangan. Dalam tahap pengembangan dilakukan pembuatan dan penggabungan konten yang sudah dirancang pada tahapan desain. Oke. Yang keempat, implementasi atau implementation. Tahap ini dibuat produser untuk melatih bagi peserta dan instrukturnya. Kemudian yang kelima, evaluasi. Setiap tahap proses melibatkan evaluasi formatif yang ini merupakan komponen penting. Oke, selanjutnya skenario dan storyboard. Untuk skenario ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil pengembangan sistem informasi sekolah berbasis website dan menghasilkan sistem informasi sekolah berbasis website yang valid, praktis, dan efisien. Oke, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan suatu research development dengan menggunakan model pengembangan. Oke, selanjutnya adalah uji coba produk dilakukan dengan memberikan lembar kuesioner kepada subjek penelitian. Oke, setelah itu penilaian yang diberikan oleh subjek penelitian dinyatakan sangat baik dan layak untuk digunakan. Setelah itu membuat flowchart atau storyboard sistem informasi sekolah. Oke, langsung saja di sini setelah membuat gambar storyboard di mana terdapat fitur login, alamat sekolah, nama dan logo sekolah, header, navigator, menu dan konten, jurusan, profil direktur, agen, galeri, hubungan kami. Di sini merupakan gambaran-gambaran dari storyboard sekolah. Terus di sini kesimpulannya saya akan menampilkan link dari penjelasan ini. Terus ini adalah daftar pustakanya. Oke, terima kasih.